Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wasṭafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim warithan wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sementara kedah sinkron ya sesuai dengan porsi masing-masing. Yen kula saestu pun mboten kepingin dados pejabat, kula trimah ngaten mawon, kula telateni alhamdulillah renes. Gek kepenake niku yen kiai kepanggih pejabat di satu forum, kok kiai nyangoni pejabat ora ana undang-undange. Tapi lek pejabat nyangoni kiai hukumnya wajib. Biasanya jabatannya barokah, ora kesandung masalah. Gek berkah kiai didongake jamaah akeh, kok periode berikutnya enteng. Ora meng PLT, bupati tenanan. 99% pejabat sing ngaji bareng kula ngoten, ning rata-rata nggih nambahi. Nah yen mboten nambahi nggih mudhun dadi ketua RT. Nah, di sebelah pendopo kabupaten kantor pengadilan, tata letak bangunan mesti seperti itu. Kantor pengadilan, kejaksaan, kantor kepolisian, di situ letaknya. Niki simbol hukama, artosipun sinergi antara ulama dengan umara diperkuat dengan hukama. Kenapa harus demikian? Dawuhipun Imam Ghazali nika ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok, tapi agama kalau tidak ditata dengan baik maka akan amburadul, bahasa Inggrisnya korat karet. Yang menata ini tugasnya pemerintahan, dan penataan itu harus berkeadilan.
Maka sebelah pendopo kabupaten kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian sebagai pelaksana hukum. Mohon maaf, saya kurang sepakat kalau istilahnya penegak hukum. Karena kalau penegak hukum itu berarti selamanya hukum nggak tegak-tegak. Hukum doyong, maka harus ditegakkan terus. Nyonyor polisi ini. Selalu menegakkan barang yang terus doyong. Kalau saya lebih sepakat pelaksana hukum. Hukum sudah tegak, tinggal dilaksanakan. Nah, karena penegak itu akhirnya ya banyak hukum yang dibuat bukan untuk ditaati, bukan untuk dipatuhi, tapi untuk dilanggar. Sampai ada anak muda naik motor di jalan raya nggak pakai helm, melanggar kan? Melanggar. Akhirnya ketangkep, ada razia, prit, tilang. Nah, polisi sekarang bagus-bagus, beda dengan polisi zaman dulu. Kalau zaman dulu polisi itu artinya pol-polan leh golek isi. Sekarang beda, polisi sekarang baik-baik, tilang, laksanakan hukum sesuai perundangan. Biasanya yang kena tilang kan, Pak, damai Pak. Sing guyu pengalaman ya. Damai Pak, kasih 100.000, 200.000. Kira-kira karo polisine diterima napa mboten? Ngono ndan. Diterima neng polisi saiki cerdas-cerdas. Sadurunge nrimo iki sing ditilang ditekoki dhisik. Ikhlas pora. Polisi sekarang nggak mau duit haram, mula ditekoki ikhlas pora. Lah sing ketilang kepengen aman, kira-kira jawabnya pripun? Ikhlas. Nah polisine cerdas, duit diterima tetep ditilang. Lah ikhlas kok. Akhirnya duitnya lebokke kotak amal masjid. Orang nggo tuku udut. Naik motor nggak pakai helm ini udah pelanggaran. Kemudian lampu hijau dia jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos, ditegur. Naik motor nggak pakai helm, oh kebumen bro, kebumen nggak usum helman, ndasku luwih atos timbang helm. Begitu lampu merah diterobos, dikejar sama polisi, ketangkep, diinterogasi. Gak tahu apa ya kalau lampu merah? Ya tahu Pak. Kalau tahu kenapa diterobos? Maaf Pak, saya gak tahu kalau ada bapak. Coba tahu ada apa-apa ya gak saya langgar. Ini sekali lagi politik perjuangan agama. Masjid sebagai simbol agama, ulama, pendopo kabupaten sebagai simbol pemerintahan, umara, pengadilan dengan kantor pengadilannya, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya itu, sehingga orang Jawa itu punya jargon toto, titi, tentrem, kerto, kok kertosono. Ini ungkapan Jawa kok ndak ngerti, padahal ini semua orang Jawa. Lah kok gak ngerti? Apa orang Jawa sini wis akeh sing malah dadi gibas? Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Toto ini pemerintahan harus betul-betul tertata dengan rapi. Titi dalam melaksanakan agama, dalam melaksanakan hukum. Kalau sudah seperti itu, akhirnya masyarakat tentrem. Kalau udah tentrem kemudian mak pecudut, mak becudul, yang namanya kerto, raharjo, gemah ripah loh Cinawi.
Allahumma sholli ala Muhammad. Metodenya luar biasa. Makanya mudah-mudahan para ulama kita diberikan kekuatan zahir batin, diberikan keikhlasan dan istiqamah dalam beri'la'i kalimatillah ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Para santri muga-muga untuk barokah para kiai, para ulama bisa meneruskan perjuangannya. Di antara faktor sukses ini melalui pendekatan persuasif. Maka yang dinamakan ulama itu bukan hanya sekedar berilmu tinggi, berwawasan luas. Mohon maaf ya, andaikan yang berhak disebut ulama itu yang berilmu tinggi, berwawasan luas, maka yang paling layak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Ini mbok tekoki apa iso jawab kok. Makanya para santri, pesen saya biar benar dalam beragama, kalau nyari guru cari ustadz kiai yang kanan, kiai kanan, ustadz kanan. Jangan cari kiai kiri, ustadz kiri. Maksudnya ustadz kanan gimana? Ya bisa baca dari arah kanan, baca Quran, baca tafsir, baca kitab kuning, kitab-kitab turas dari kanan. Makanya itu namanya ustadz kanan. Kalau ustadz kiri itu bacanya dari kiri, itu mesti terjemah. Kalau saya jujur ya, pinter ngomong kayak apa, pandai berargumentasi kayak apa, tapi kalau masih ustadz kiri rasudi aku nih. Nah aku tetep nderekke para kiai sepuh, nderekke para kiai alim, terus munggah yang punya sanad dan nasab keilmuan nyambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diarani kuno ya biene, nyatane ya tetep laris. Apa tanda ulama? Di antara ciri ulama itu satu, alladzina yandurunan nas bi'ainir rahmah, memandang umat, bersikap kepada masyarakat dengan pandangan cinta, dengan sikap kasih sayang, welas asih kelawan umat. Niku cirine ulama. Lebih mementingkan umat daripada kepentingan diri sendiri. Ora kereng, welas asih, sing dipikirke ki umat, nganti kepentingannya dhewe dikalahke. Caranya welas asih dalam berdakwah, dalam syiar, dalam mengajak Islam, pakai prinsip dan metode waliyatalattaf, berlembut-lembutlah kamu dalam beragama, karena kekuatan Islam bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam ada pada kelembutan dalam mengayomi umat manusia, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan enggak loh, kereng-kerengan, sampai saiki takbir itu medeni. Loh kalau dulu iya, ketika 1945 peristiwa 10 November, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka melanjutkan resolusi jihad beliau menginstruksikan kepada Bung Tomo sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya dan para pahlawan yang terdiri dari para kiai, ustadz, santri yang berjuang tadi pahlawan nih santri melawan sekutu ora sing ning dasmu kuwi kutu tok kuwi, gabungan tentara-tentara asing yang ingin kembali merampas kemerdekaan Indonesia. Santri sing do perang kuwi,
Sampai sing mateni pimpinane Sekutu Jenderal Malabi kuwi sapa? Santri, ora tentara, ora polisi. Santri lho, kula ngertos pas nonton TV, nonton film. Lho film ya fakta sejarah kok kuwi. Instruksi dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ke Bung Tomo pripun? Agar supaya pekik merdeka itu digabung dengan kalimah takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Iki ijazah. Sing ijazahi Mbah Hasyim Asy'ari mandi leh mengobarkan semangat. Ge iki yo dadi jimat. Jadi pekik merdeka kuwi digabung karo kalimah takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Merdeka Allahu Akbar. Krungu ngoten niku tentara Sekutu ngregeli. Oh teke koplak kabeh. Strategi-strategine kacau balau. Gek dipersenjatai opo Indonesia waktu niku pahlawan orang duwe senjata. Yo nek Londo punya meriam, nek kita ono meriam Belina. Bambu runcing bahasa Inggrisnya the pucuan. Ming dilincipi, ono sing nggawa penjalin. Kerikil niku waktu cilik-cilik. Niku diijazahi, diriadoi, ditirakati wau ngendikane. Diwacake ayat waradallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Kerikil diwaoske ayat niku iso dadi granat, iso dadi bom. Ana tenge tentara Sekutu terima meng diantem kerikil meledak. Dar! Meledak. Ngopo? Meledak ya ngono kuwi. Sing meledak granat bom ya dhuwur. Masa ana meledak kok crut. Kuwi ya bome bojomu kuwi. Wis sing macake ayat iki kiai ahli riyadhah, ahli tirakat, mandi meng trimo merdeka Allahu Akbar iso ndadekke musuh gregeli yo nganti kepuyuh-puyuh kok. Saiki Allahu Akbar iki nggo apa salah apa elek yo apik bener Allahu Akbar, tapi kadang penggunaannya yang kurang tepat. Ngadepi DPR Allahu Akbar, ngadepi polisi Allahu Akbar. Gek polisine yo Islam, jawab enteng sami Allahu liman hamidah. Akhirnya sing ngingeti do mumet yo kompak Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tepat ya kalau nilai plus dari pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain adalah sesuatu yang namanya barokah. Teko nganti loro barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu didapat melalui riyadhah, di antaranya puasa, tirakat. Iso dadi hebat. Jangankan manusia, tadi juga saya sampaikan di sana biar adil. Binatang saja yang hebat-hebat itu yang ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli puasa. Ada binatang itu digelari si Raja Rimba, bahasa Inggrisnya the King of Wono, raja hutan. Macan, singo, wibawanya luar biasa. Semua binatang takut, nggak ada yang berani. Gajah yang begitu gede takut sama harimau, sama singa. Padahal harimau singanya lebih kecil. Jerapah sakmono dhuwure wedi. Kok hebat macan? Ahli tirakat, ahli puasa, mangane jarang-jarang, sering luwe. Mula yang mlaku apik kae diunekke mlakune kaya macan.
Apa ana macan kuwareken? Mangane berbulan-bulan, mula hebat, berwibawa. Ora kaya wong bumen. Isuk wis pecel. Jam 10 gandul. Rampung asar lodeh, rampung maghrib soto, bengi ngono iku. Tangi turu nglilir sing ngluthus golek emplok-emplokan. Kaya wedhus modele. Mangan wae ora ana riadoe, ora ana tirakate ngono kuwi. Ora duwe wibawa, ora ampuh. Ula duwe upas. Sing maringi upas Allah niku, gek mandi upase ula. Pitik disembur mati, kebo disembur gelimbung. Mergo kulino poso. Sampeyan nate ngerti ana ula mangan ula celutak. Sampeyan dicokot ula ijo, cilik ming sak jentikan. Sikil sampeyan dicokot cetet, lemes ngelimpruk, gak cepet ketulungan, oek. Tapi sampeyan dicokot wedhus, ora apa-apa. Paling ya ming dekok ngono. Wedhus ora tau poso. Ana wong kene dicokot wedhus nganti mati. Mula ana wong tuwa kok sambat, anakku tak tuturi bola bali kok ora gatekke. Ora salah anak, wong tuwa ora duwe upas. Ana guru mulang murid ora digatekke, ilmune ora iso mlebu, gurune ora duwe upas. Murid biyen hebat-hebat, santri biyen hebat-hebat, ahli riyadhah, ahli tirakat. Lah santri saiki udah ora gelem tirakat, sak kiyaine. Kiai biyen rino wengi ndongake santri, nirakati santri. Santri biyen diriyadhoi kali kiai. Mula beliau Mbah Yai Hamim, subhanallah, ilmune manfaat, santrine gelar ndugi pundi-pundi nggih diriyadhoi kalih gurune, kalih kiyaine. Ini loh cirinya pondok pesantren, tetap hormat kepada guru sampai kapanpun. Nggak ada yang namanya mantan guru. Sahabat sing dilem karo Kanjeng Nabi sapa? Sayyidina Ali. Wah, dilem luar biasa sama Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal madinah fayatiha min babiha. Aku iki kutone ilmu. Lah Ali pintu gerbange. Nek pengen entuk ilmu ora usah liwate aku, liwato Ali. Nyapa Sayyidina Ali kok begitu hebat? Iya jarang wong sing roh. Kenging napa Sayyidina Ali kok begitu hebat? Ternyata Sayyidina Ali itu punya prinsip yang luar biasa. Ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri saiki yang gurune do ngelunjak. Oi. Riyadhah, tirakat. Ngapunten. Raden Syahid berandal Lokajaya. Awale berandalan ning akhire iso dadi orang hebat, masuk jajaran Wali Songo. Pejuang inti Islam di Nusantara. Mergo riyadhah, tirakat. Gek awale niku rak begal. Ten tengah alas begal sing liwat Kanjeng Sunan Bonang nggawa tongkat teko Mas. Begal ngerti ana wong nggawa tongkat teko Mas dilerekke. Mandek. Begal kok yo keras, mosok apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Iki ora begal, iki bencong. Apa nak tongkatmu tak jaluk itu kok Mas lo. Iya iki Mas tak jaluk wenehke selamat liwato, ra wenehke tak rebut, ra wenehke tak peksa, ra wenehke tak pateni. Begal. Oh kowe pengen Mas, kae rak Mas, kowe taren disuting dadi Mas, woe godhonge sak wit-wite. Raden Syahid cerdas, bareng ngingeti wit aren dadi Mas malah ora kepingin no. Beda karo santri saiki ketoke ganteng ning oon.
Ketoran, wah mas dipenek diunduh wadai karung ditebangi tegori go mulih. Raden Syahid mboten, rugi aku leh mentuk kuwi. Sithik wi sontek wi, ha padha-padha aku njaluk dongane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki, apa wae tak suding iso dadi mas. Iki santri cerdas. Wis Mbah aku ora kepengin kae Mbah. Pengen apa jare pengen mas. Yo pengen ning ora kae. Sing mbok kepingine apa? Aku kepengin dongamu, Mbah. Aku lek duwe donga ngono kuwi, ha kari nyuding iki dadi mas kabeh. Abot nak syarate abot. Tak lakoni Mbah najan abot. Kowe kudu poso lawase 3 tahun. Riyadhah tirakat wiridan pinggir kali kene. Dilakoni lolos lulus mula dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek wong saiki lho kebumen ora tau poso, ora tau tirakat, ora riyadhah, cocoke dijuluki Sunan Jogokali. Kuwi gaweane yen ora mancing yo ngising. Yang kedua, nggih, kula ngertos kok maksudnya lanjut toh. Nggih, kula lanjut ning nyuwun sewu, nyuwun tulung saestu. Nggih, sing rumaos ora melu nyangoni ra usah kakean cangkem, nggih. Bondo apa? Ya sepurane tak cangkem-cangkemke. Kasar Jawa Timur wi cangkem. Lah cara Kebumen kan cocot. Dadi ciri yang kedua ulama itu amilun bi ilmi, mengamalkan ilmunya dengan prinsip kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Yen dhisik ilmune ditindaklanjuti dengan amal, yen dhisik amale ditindaklanjuti dengan mencari dasar keilmuannya. Understand? Jadi ilmune diamalke, mergo ngamalke ilmu iki lho sing ndadekke barokah. Man amila ilman 'allamahullah. Al hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan ilmu maka dia akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hadir di hati orang itu, mengajar ilmu-ilmu kepada orang itu. Jadi dia bukan hanya sekedar allama bil qalam, tapi sampai pada tingkat allamal insana malam ya'lam. Nek allama bil qalam yo mendapat ilmu melalui belajar. Ya mulai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki sak teruse kuwi allama bil qalam. Tapi kalau allamal insana malam ya'lam, Allah langsung mengajarkan orang itu karena kejernihan dan kebersihan hatinya. Allah hadir dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang itu. Kathah leres sing dipun ngendikake yai kala wau. Kathah santri-santri sing ketinggalan nalika pondok ya ora pati pinter, ora pati iso ngaji. Ning bareng mulih ngestokke dawuhe guru. Nah, nyambut gawe apa wae aja ninggal mulang najan sak kelimah rong kelimah. Iso ae apa alif ba tak diwulangke alif ba tak. Ketinggalan nalika ten pondok ora iso ngaji ning bareng mulih nyang masyarakat dikanggoke ya pinter mergo ilmune entuk teko pondok kuwi diamalke. Akhirnya tambah pinter diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ngono kuwi. Kathah kanca-kanca sing nalika pondok iki ketoke ora pati iso ngaji. Ning bareng mulai kon maca Ihya ya iso. Mbalah Fathul Wahhab ya iso. Padahal ning pondok ya Fathul Qorib lho ora khatam. Lho kok wani mbalah Fathul Wahhab? Ya tetep diijazahke ana sanate wong melu ngaji posoan, kilatan. Penggaweane kiaimu biyen ya ngono kuwi. Lho kadang santri mbiyen niku mung diulang ngaji mukadimah tok terus ke dhewe ya le.
Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Terus yang nomor 3. Waqifun bi sya'ni basyirun bi ahli zamani. Apunten nggih keranten iki ngajine no pondok pesantren, kula nggih kudu macak pinter. Pangapunten Kiai, biasane kula lek ceramah niku jarang ngetokke dalil-dalil ngoten niku jarang. Soalnya sing didepi wong jembure-jembure ngono ta. Ya kondisional, kayak ngadepi masyarakat awam ya benten. Kowe kayak dalil malah siji ngentekke waktu. Nomor 2 sing didalili mung plong-aplong. Wis diolah mateng dicekokke ngono wae nek kula. Lah nek ten pesantren ngene iki ya macak kaya wong pinter. Padahal asline ya goblok tunggale ngono-ngono kae. Ya Allah. Jadi bukan hanya punya intellectual question tapi menguasai emotional question. Loh, orang arah ngerti tuh gue. Rungokke, ya, gobokmu rungokke. Nek bahasane kiai ini ya kudu muktadul hal. Nyun pangapunten. Tahu kondisi umat. Makanya dadi kiai nyang desa karo dadi kiai nang kutha, gayane beda karena umat yang dihadapi berbeda. Nah kiai nyang desa yang ngadepi wong desa paling pertanyaane, "Yai, salat subuh niku sing leres ngangge kunut napa mboten? Salat tarawih niku pinten rakaat? Yang pejah niku diselameti mboten?" Masyarakat desa, tapi kalau kiai nyang kutha yang dihadapi orang-orang kota, pertanyaannya modern. Kiai gimana hukumnya nikah melalui internet? Saya dijawab tanya kayak gitu tak jawab, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Tapi karena akad nikahnya lewat internet, nanti jimaknya juga harus lewat internet. Caranya gimana Kiai? Download. Makanya berhasil. Masyarakat ini dipeatine dhisik. Bahkan adat dalam masyarakat gak langsung diberantas serta merta, gak langsung diberangus secara total. Sepanjang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, dijarkan. Dijarke. Bahkan para wali, para ulama itu mengetutkan. Lha ki mulane ana al-adat muhakkamah. Ojo salah kowe. Kowe ora ngerti kowe ngono jelas ora ngerti. Sepanjang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, no problem, dilestarikan. Nah, kalau bertentangan, diislamisasi. Kalau sudah nggak bisa, kondisi emergensi darurat, baru dihilangkan. Understand? Telat. Tell me jenenge. As-Sayyid Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, Allahu yarham. Berjuang Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya, yang waktu itu masyarakatnya mayoritas beragama Hindu dan masyarakat sangat mengagungkan binatang yang namanya sapi. Betul-betul diagungkan, dimuliakan. Jadi sapi menurut mereka termasuk al-mukarram wal mu'azzam. Ten India niku sampai saniki ngoten, naik mobil ono sapi jerum ning tengah dalan, mandek, gak gelem, kuatir, gak gelem laku mandek, menghormati al-mukarram yang lagi tidur, takut ganggu istirahatnya al-mukarram, harap melaku mobil ngenteni al-mukarram tangi. Lah ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, orang-orang Islam beribadah korban, sami nyembelih sapi. Wong Hindu tersinggung, dewaku denteki ambek wong Islam. Sehingga Sunan Kudus ambil kebijakan untuk warga Kudus,
Ibadah kurban, jangan nyembelih sapi, menghormati saudara kita yang beragama Hindu, ganti kerbau. Apa entuk? Entuk menurut mazhab Imam Syafi'i. Duka oleh Imam Samudra, gak roh aku. Lu menghargai. Ora kaya sakniki modele. Ya wis padha meneng e. Pun. Wis to ora usah suwe-suwe. Lah terus sakniki didongake ganti kanca-kanca santri. Ya di samping untuk barokah iso neruske perjuangan, yuk kudu iso meningkatkan kualitas. Soalnya manusia secara umum, Bapak Ibu para jamaah, dalam beragama itu ada 3 level. Level terendah, level tengah, level tertinggi. Mbuh gak digatekke kok modelnya. Bahasane surah Fatir nih kan dalam satu ayatnya, summa awrasnal kitabal ladzina ashtafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Mau nyaut Allah kaya wong kokean utang. Ini untuk umat-umat terdahulu lek zaman buka tafsir ya. Bani Israel termasuk untuk umat Islam. Makanya Quran itu ya namanya pedoman, tapi sekarang mohon maaf banget. Masyarakat termasuk yang hadir di sini ya, selain para kiai yang pangapunten, ini bukan konsumsi penjenengan para kiai yang pangapunten sangat burine ya. Kono. Ini kalau saya baca ya, saya terawang. Tak terawang iki do urung iso maca Quran. Ayo nesu-nesu kok. Nembe iso ngunekke Quran. Jadi belum bisa membaca, baru bisa membunyikan. Apa bedanya membunyikan dengan membaca? Beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Makanya qiraah karo tala beda artinya. Qiraah karo tilawah beda karepnya. Wes ora ngerti yo ben manggut-manggutan ngene lho. Paling gak ya aku ben buang-buang kowe manggut-manggut najan ora mudeng. Nah, maka kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Lah selama ini jenengan nggih pun sami paham isine Quran. Mulane wirung iso maca. Padahal fungsi Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelasan detail tentang petunjuk tadi, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Quran itu fungsi utamanya ada 3: petunjuk, penjelas, pembeda. Kok mau menang modelnya? Woi. Jadi Quran itu landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. SOP, standar operasional prosedural. Leh nyari alamat ya kayak Google Map, ibarat berkendara itu ya GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk menggaya, bukan untuk gengsi, tapi harus menjadi fungsi. Ketika kita mau nyari alamat, kita ketik tek, jalan kita tepat, nggak tersesat. Paham karepmu, nggak paham karepmu, pokoknya ngono. Nah, ayat yang saya
baca tadi menjelaskan bahwa dalam beragama manusia itu ada 3 level. Level terendah dzalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri, ini level terendah, zalim pada diri sendiri. Level yang kedua muqtasid, wong biyen leh maknane mejono, sedengan, tengah-tengah, standar. Dan level tertinggi sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang, judulnya dondong ngopo salah. Tasih kemutan sing sepuh nggih. Rak wonten tembang dondong ngopo salah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak, melaku timi-timi. Ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel. Mengko ibu kondur, ngasto oleh-oleh, kacang karo roti, adik diparingi. Ini jadi dalam hidup kita ditawari 2 pilihan, Bapak Ibu para jamaah. Halo. Ya Allah. Dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan. Dondong apa salah, ngandong apa becak. Kita disuruh memilih, pilih dondong apa pilih salah, pilih ngandong apa pilih becak. Tapi umumnya masyarakat itu nggak milih dua-duanya, yang dipilih malah yang lain. Kan ditawari dondong apa salah, yang dipilih kok duku cilik-cilik. Disuruh milih ngandong apa becak, yang dipilih kok malah melaku timi-timi. Kita disuruh milih ngandong, tenaga kuda, berarti cepat. Atau becak, tenaga manusia, standar. Pilih cepat, sabiqum bil khairati biiznillah, atau pilih standar, muqtasid. Yang dipilih malah melaku timi-timi, dzalimun li nafsi. Ora paham sampean dijak ngomong ngene model. Dilanjut mboten? Iki aku durung kok ilmiah wong ngaji kok. Kula nek guyon niku guyone mengandung ilmu, ora syukur ndagel. Ora usah ngundang kiai, ngundang pelawak wae. Makasih. Ya wong dikongkon milih dondong apa salah kok malah milih duku cilik-cilik. Dipilih-milih dikongkon milih ngandong apa becak kok malah milih mlaku timi-timi. Padha karo mestinya kalau enggak ini kan itu, yang dipilih malah atau. Pilih ini atau itu, aku pilih atau. Ini wong model ngono kuwi. Harusnya ngandong. Ini yang cepat. Tenaga kuda, sabiqum bil khairati biiznillah. Cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Kalau enggak gitu becak, tenaga manusia standar, muqtasid. Yang dipilih malah melaku timi-timi, dzalimul li nafsi. Mergo milih melaku timi-timi, mula ora pareng derek. Ngopo lek derek ngrepoti wong mlakune timi-timi. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Kenapa melakukan timi-timi? Orientasinya belum ridha Allah, orientasinya bukan ibadah, orientasinya bukan surga, orientasinya masih sangat rendah. Mengkacang karo roti kok sing dipikirke. Ini penting kanggo politisi nggih, Pak Gus. Kalau menghadapi masyarakat yang kelas menengah ke atas, perlu disuguhkan ideologi, visi, misi penting. Tapi nek ngadepi masyarakat sing model ngono-ngono kuwi. Apa diterangke ideologi, visi, misi ora mudeng. Kowe nang digawake kacang karo roti dindum-dumke, kepilih. Diparingi visi misi ideologi ora nyambung, orientasine ning departemen perbadokan. Gawake kacang karo roti ndung-ndungke, bagi-bagi sembako, suara terbanyak kecekel tangan. Masyarakat kita kan masih masyarakat berjuang, beras, baju dan uang. Kebumen ini wongnya ya do tawaduk, tahu warna duit. Calonnya sopo warna duitnya opo. Wong ukurane lek ditekoki milih ndi ya NPWP nomor pira wani pira.
Nah, iya. Lah kita itu minimal ya berada di level muqtasid lah, di level standar lah. Nah kalau bisa ya harus meningkat. Sabiqum bil khairati biidznillah. Lah itu ada syaratnya untuk mencapai level itu. Yang godoke ya nang pondok pesantren. Saiki zamane iki mirip zaman Nabi Nuh nek kula ngarani. Jadi kalau zaman itu bisa kembali, Pak. Kalau waktu nggak bisa kembali. Waktu begitu terjadi lewat, wus, dia nggak akan kembali lagi. Itu waktu. Tapi kalau zaman sudah pernah terjadi, kemungkinan akan terjadi lagi, bahkan berulang-ulang. Itu bedanya. Karena waktu itu berkaitan dengan hitungan, kalau zaman berkaitan dengan keadaan. Waktu itu berkaitan dengan angka, kalau zaman berkaitan dengan fenomena. Iki ngajine mahasiswa level tinggi, ngono-ngono kae ora cetha ngono kae. Makanya Indonesia merdeka waktunya kapan? 17 Agustus 1945. Nggak akan terulang lagi tahun 1945 itu. Tapi kalau zaman penjajahan, suatu ketika akan terulang lagi. Bisa jadi saat ini zaman penjajahan. Orang ge ora tak omongke. Durungake wong sak donya kok. Makanya sesungguhnya ulang tahun itu nggak pernah terjadi. Siapa yang ulang tahun tak kasih hadiah, sak jalurmu tak turuti. Ayo. Ulang tahunmu kapan? Lahirmu kapan? Misalnya 19 Agustus 1983. Terus ulang tahunmu tanggal 19 Agustus. Tahunnya? Tahun nggak pernah berulang. Tahun itu nggak pernah terulang. Makanya nggak ono ulang tahun, nggak ono tahun nggak pernah terulang. Kalau zaman bisa jadi terulang. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah, bisa terulang zaman itu. Mula wong Jawa duwe wolak wali zaman. Rangga Warsita kae dawuh piye? Menangi zaman edan, yen ora melu edan ora bakal ning sak beja-bejane wong kang lali seh bejo wong kang eling lan waspada. Kapan zaman edan? Bisa jadi sebelum Rangga Warsita, bisa jadi pas Rangga Warsita, bisa jadi setelah Rangga Warsita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya tokoh hebat itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Ya, saiki dalam gak cukup waktune bro nek tak terangke kabeh, ngundang meneh. Ya, untuk mencapai level tertinggi yang sabiqum bil khairati biiznillah, ini butuh beberapa syarat. Kalau di tempat lain dalam Al-Quran, saya tertarik pada surah Al-Muzammil. Unik, okay? Surah Al-Muzammil niku unik. Di situ juga diterangkan level dalam beragama, mirip dengan ayat yang saya baca tadi, cuma redaksinya beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Surah Al-Muzammil itu unik. Mulai awal ayatnya pendek-pendek semua. Tapi di ayat terakhir, ayat ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat, betul? Nah, orang ngerti ya wis ngomong betul, urusannya ben cepet kok, betul? Nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas bodohmu. Ayatnya panjang banget, bahkan termasuk ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran setelah Al-Baqarah 282. Jadi di surah mau tak jahit lambemu. Ini berarti ada keunikan. Kenapa? Wong ayatnya pendek-pendek semua kok ditutup dengan ayat yang sangat panjang. Awalnya kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek.
qumil laila illa qalila. Pendek ayatnya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Pendek. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pendek kan ayatnya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Weh kok melongo ya. Ngerasane enak banget suarane. Ora enak ya ora laris lambene. Makasih. Lho ngene iki aku diarani pamer ora apa-apa mameri santri-santri. Wong kiaimu hafid kok, santrine ya kudu iya. Al ilmu nurun. Ora kok nurun, al ilmu nurun. Kowe arep nurun ilmune sapa nek ora ilmune kiai. Lho ayat terakhir lo panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa qa'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Diterus kira wanita علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Satu ayat ternyata di situ terkandung nilai-nilai nasihat yang luar biasa. Nah, termasuk juga dijelaskan 3 level dalam beragama, tapi nggak pakai bahasa zalimul linafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ yang disebutkan alimaan sayakunu minkum mardo. Di antara kalian itu diajak beragama mardo, sakit, bisa jadi sakit fisik, bisa jadi sakit psikis, menjadi beban. Banyak itu ngubengi pasar nanti tekan ping 10 kuat dihitung ya 4 kilo, tapi omahe teko masjid iki jarake ning 20 meter. Allahu akbar Allahu akbar, ora kuwate mlaku nyang masjid. Padahal ngubengi pasar nganti ping 10 iki umpama dihitung 4 km kuat. Omah teko masjid jarake ning 20 meter, ana adzan kok ora kuat. Kuwi penyakiten, lumpuh. Ana waca Quran, ana selawat, ana pengajian, tausiah, kupinge ngrungokke ngeri. Tapi nek lagu bojo galak, tali kotang, tali katok, ditengklengke, ini penyakite budek. HP tulisannya renik cilik-cilik leh mentel iki ya cetha. Bisa nanti tekan subuh padahal tulisannya cilik-cilik cetha. Ya kuat bisa tekan subuh. Ning Al-Qur'an tulisan semono gede-gedene lho ora ketok. Ora tau diwaca, kuwi kena penyakit bahasa Inggrisnya the paicek. Ono pesantren bangun duitnya oke ya ora tergerak hatinya untuk nyumbang, penyakitan kuwi. Bukan ya penyakitan kan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Level berikutnya riwari mondar-mandir pontang-panting di muka bumi untuk mencari fadl Allah. Min riwari kaya ilir-ilir kipas ngobat mabit morak-marik mosak masik mondar-mandir riwari ngawur ngidul ngetan ngulon.
pontang panting ndak karo-karuan polae, ngamalno bukan cuma P4 tapi P40, pergi pagi pulang petang poyang-payangan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas-beringis belirak-belirik pelorak-pelorok pendelak-pendelik pelekak-pelekuk penjelat-penculot perang-perang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa sembuh pene tak pirang-pirang yo ngapalke ben larang. Apa sing dipadosi nganti polahe kaya ngono kuwi? Yang dicari cuma dua, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Niku simbol kemapanan ekonomi. Tandur wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Berarti urusan perut. Yang kedua, tak sengguh pengantin anyar, ini simbol kelancaran reproduksi. Tak sengguh pengantin anyar, semangat pengantin baru, urusan bawah perut. Jadi tujuan orientasi hidupnya yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Perut dan bawah perut itu kan simbol dunia. Jadi yabtaguna min fadlillah la yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ini saya level kuwi. Lah, level yang tertinggi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Enek berjuang nek kata-kata jihad nang ngene Quran, gak iso dipisah. Bi amwalikum wa anfusikum ora pernah dipisah. Namanya jihad itu totalitas. Wis siji yo. Niki wis mencapai tingkat dadi cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi wis. Angon rata-rata orang yang sukses itu orang-orang angon. Semua nabi itu sebelum diutus untuk angon umat manusia dilatih oleh Allah untuk angon binatang, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dididik dulu angon wedhus. Iki ono hikmah kok. Ngono lho. Lha sing dikongkon menek, mulo menek iki munggah aja nganti mudhun. Sing dipenek blimbing. Blimbing ini kalau ditarjamah bit tafsiril ota'atu ilmadui. Nganggo tafsir ota'atik matuk. Kuwi rata-rata liringane 5. Blimbing buah yang rata-rata liringane 5. Nggih wonten liringane men 3, soalnya sing loro dikrokoti cah kae. Lek tafsir otak-atik matuk kan rukun Islam 5, Pancasila kae silahe yo 5, salat fardu yo 5, sehari 5 kali aja diwalik dadi 5 hari sekali. Ngono kae jenenge rotolan kae. Wong sehari 5 kali kok dadekke 5 hari sekali. Niate yo usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi kalau takbiratul ihram langsung double 5 Allahu akbar bar. Rukuke yo pisanan 5 entuk jendit makan cah kocelok. Ini kalau dalam ayat ini kan 5 liringane blimbing itu apa wae disebutke. Pertama faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah-mudah dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang muhakkamat. Nek kanggo kula panjenengan kok sing mutasyabihat urusane para kiai-kiai iki, nek sing model ngono-ngono kuwi diterangne sing yo ngono kuwi. Kok diterangne mutasyabihat yo kul huwa ele. Jenengan kok yo derek-derek mawon to iki. Kuwi kuwi kul huwa ele. Itu sesungguhnya kritikan masyarakat kecil itu maunya kan yes, yang transparan, yang mudah dipahami, yang cepat gitu loh. Yang di atas yang jadi imam itu jangan bulet-bulet. Kalau imamnya bulet, yang bawah kan yang bengok toh. So bulet kul huwaile. Maunya tuh apa gitu loh. Aku ngeritik cuma ngomongnya gak cerdas. Jadi faqra'u ma tayassara minhu yang pertama yang membiasakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin para santri sudah bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya kalau sudah bisa, apa sudah biasa? Bukan cuma bisa, tapi membiasakan.
Anak-anak kita rata-rata sudah bisa baca Al-Quran, tapi apa sudah terbiasa membaca Al-Quran? Mungkin kata-kata ini angel mulane larang. Loh, salah satu tandanya orang soleh yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sak terus kae kapan-kapan diundang oleh tak terangke ya. Iki sik dirampung wong iki ora rampung setengah siji ngene kok. Makanya yang hijau yo. Pertama faqra'u ma tayassara minhu. Kan kenapa pakai minhu pakai domir? Karena di atasnya tadi sudah disebutkan alima alam tusu pada ba'alikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di atasnya sudah, maka yang di bawah faqra'u ma tayassara minhu. Nganggo minggu nganggo domir. Kowe apa yang ngerti ngono-ngono kuwi? Nomor loro wa aqimus shalah. Iki liringan sing nomor loro. Engko kon menek ben iso yuqatiluna fi sabilillah wa aqimus shalah. Menegakkan salat, bukan hanya melaksanakan, bukan hanya menjalankan, ora nglakoni. Wa aqimus shalah. Kudu tegak betul salatnya. Kualitas seseorang itu bisa dinilai dari salatnya. Halo. Wa atuz zakah. Yang ketiga sing lomo. Kita itu jujur ya. Maaf, ini soal zakat. Jujur ya. Secara umum di lingkungan sini, di masyarakat Indonesia secara umum sugih wong Islam karo wong Kristen. Secara umum sugih wong Kristen. Wong Cina-Cina sing Kristen kae rata-rata sugih-sugih. Oke, lek ana mobil kok meling-meling ya, mobil Cina. Lah nek palikmu sing meling-meling gegere. Ini rahasianya apa? Saya punya sahabat Kristen. Dalam agama Kristen itu 10% dari penghasilan itu dikeluarkan, dalam bahasa mereka itu sebagai hak Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi 1 juta yang 1.000 ditokke hak Tuhan, 10 juta yang 1 juta dikeluarkan hak Tuhan, tak bisa, enggak, itu nggak bisa diganggu-gugat. 10%. Kalau 100 juta ya 10 juta yang merupakan hak Tuhan dikeluarkan, nggak berani mengganggu-gugat. Lah kita Islam itu kan ngetokke zakat 2,5%, mengwi 2,5%, padahal 100% murni pemberian Allah. Hanya disuruh mengeluarkan yang 2,5%, yang 97,5% PPN, gawe-gawean, pangan-pangan, untal-untalan, badok-badoken. Cekek-cekekan. Ngono wae do abot ora gelem ngetokke kok. Aja ngomong eman, iki kaitannya bukan masalah eman, tapi urusan iman. Diteruskan mboten iki? Copot. Coba ngomong jame copot. Lho ning kon ngetokke 2,5% ya abote ra karuan. Ya Allah. Ini bukan perkara eman, tapi sesungguhnya ini menyangkut iman. Iman kita meragukan. Panjenengan ini gak yakin nek Gusti Allah mirsani. Kok umpama yakin Gusti Allah melihat, gak mentolo panjenengan. Ora wani wong diingeti Gusti Allah. Misale yo ana wong ngemis, modele kaya ngono kae wong ngemis. Pas no daleme jenengan di depan pintu berdiri itu orang ngemis. Teko, ya bareng ana wong ngemis kuwi, kula teko ning omahe jenengan. Lho ki jenengan arep maringi 2.000 lho isin. Wah, ono Pak Anwar Zahid maringi 2.000. Akhire dadi 50.000 mbah 20.000. Mergo apa? Aku weruh isin sampean. Lah nek sampean yakin bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan,
Dipikir. Sama modelnya kan ora yakin nek Gusti Allah mirsani. Iki menyangkut iman, orang menyangkut eman. Halo? Embo. Yes kuwi syaratnya. Terus dalam agama Kristen itu di samping ada hak Tuhan, ada lagi namanya harta persembahan. 25 juta, 50 juta untuk gereja, untuk membantu saudara mereka yang seakidah. Itu namanya harta persembahan. Kita sesungguhnya lebih banyak lagi. Ada wakaf, ada jariah, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Lebih banyak kita. Tapi prakteknya preketek. Andaikan para mustahik yang sudah subhanallah, para muzaki, orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat itu mau menjalankan membayar zakatnya sesuai dengan aturan syariat, utangnya Indonesia lunas, beres biasa. Masa aku nyarap zakat laren lapor dapuramu. Pesantren kula niku nampung yatama dan duafa. Jadi ada sekitar 500 sekian, 50%-nya adalah yatim piatu atau piatu, 50%-nya duafa, semuanya majanan, free, bebas biaya. Mulai ngajinya, kitabnya, seragam sekolahnya, buku-bukunya, makannya sehari 3 kali nggak pernah telat, ngising-ngisingnya gratis. Iya, jadi nggak ada syariah, iuran untuk pesantren, untuk macam semuanya gratis. Mondoknya gratis, kitabnya dibelikan, seragam sekolahnya dikasih. Nggak ada bayar untuk apa-apa, nggak ada. Meskipun anak wong sugih wis kadung prinsipnya gratis sih bisa. Kok idahnya kan in kaduna fatarosna. Masa karepku lho sing ceramah aku kok. Loh iya. Udah 500 sekian lebih. Jadi 1 bulan berasnya saja itu 1,5 kuintal. 1 hari. Jadi anak saya, anakku loh, saya di pesantren itu menerapkan bukan kiai ke santri, tapi bapak ke anak. Jadi mereka panggil saya semuanya nggak ada yang kiai, abah semua panggil saya. Itu subhanallah. Jadi anak saya makan sehari itu pada karo keluarga sampean setahun. Lauknya biaya, oke, toko ndi? Ya toko ngene-ngene iki. Nyatane iso. Nyatane iso. Ngomong mana yang zakat contohnya. Yang membiayai siapa? Ya jamaah seluruh Indonesia, bahkan termasuk yang di luar negeri. Aku mendiliwati tok. Saya cuma diliwati tok lah. Kalau saya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, insya Allah wis cukup. Kalau lah di duit ngoten niku nggo bangun pesantren, nggo gawe ke fasilitasi anak-anak, nyukupi fasilitasi anak-anak. Alhamdulillah, kalau mobil niku dikai wong. Ora percaya tak omongi. Nek sing min haitsu la yahtasibu didhawuhno mang betul. Jadi kalau duwe mobil piro ya? Sampai lali. Wallahi dikai wong kabeh. Sing kula tuku mek sitok-tok iku pun bayar separuh. Subhanallah. Ora percaya karepmu. Nah kita kalah sama saudara kita yang beragama Kristen. Sahabat saya itu bilang gak akan miskin kok kita dengan memenuhi hak Tuhan dan memberikan harta persembahan. Kita semakin kaya. Lu pancene Gusti Allah duwe sifat Rahman kuwi senajan wong Kristen yo dikeki wae karo Gusti Allah nek urusan ngono kuwi. Aja kaget kowe nek wong agama liya kae sugih-sugih. Ya wis ora paham modelnya. Zakat itu artinya kan pembersih, penyuci loh. Dibersihkan, disuceni. Jadi yang kita konsumsi yang sudah neto. Ono wong ora gelem zakat iki padha karo disuguhi kacang, ora dikonceki, dimplok sak kulit-kulite. Kaya ngono kae geragas-geragas ngono kae. Wong disuguhi gedang ora dikonceki, dipangan sak kulit-kulite. Ono tanggane manen.
Oh, gurame gede-gede, paringi langsung ngebokke kulkas dipangan sak telek-teleke. Ajur biene. Nah setelah itu ditindaklanjuti lagi, wa uqridullaha qardan hasana, berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, disedekahi masih ada sisa, daripada numpuk-numpuk buat apa? Pinjamkan ke Allah. Nyumbang pesantren, jariah ke masjid. Bahasanya Allah luar biasa memuliakan manusia. Apa Allah butuh duitmu untuk dipinjam? Ya gak butuh blas, wong duitmu itu kok Gusti Allah. Tapi Allah memuliakan manusia. Duitmu itu pinjamkan ke Allah. Nanti Allah ngasih pengembalian itu huwa khairan wa a'dhama ajra. Dibalas dengan balasan yang lebih baik di dunia. Wa a'dhama ajra, di akhirat dengan pahala yang agung. Ku janjine Gusti Allah, ning kowe mergo cetil. Lah, yang kelima ditutup dengan wastaghfirullah. Karena apa? Mungkin 4 yang tadi kita masih riya, masih ujub, masih sum'ah, masih belum bebas dari penyakit-penyakitnya hati, amradul qulub, maka harus dibersihkan dengan wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Wes setengah suci. Saya ini sudah 3 hari kemarin iki nyambung estafet ya. Kula niku 5 hari di Hongkong, wangsul mboten istirahat, langsung sambung 3 hari estafet Jawa Tengah. Mulai Rembang, Pati, Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, Magelang, terakhir Kebumen. Kasihan istri aku. Lek tak terus-teruskan neyeng. Kok iya. Kula nyuwun tambahi pangestu para kiai. Nggih mugi-mugi kula ngemban amanah menika nggih neruske perjuangane para kiai sepuh. Mugi kula dipun paringi kekuatan zahir batin, dipun paringi keselamatan, dipun paringi saged ikhlas lan istiqomah. Kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi pesantren Nurul Hidayah menika manfaah maslahah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyyati du'aul qabul wa ijabat sulh hasul al amal wal maqbul bi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawabi salafuna salihan najrukumullah al-fatihah.